Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A2 dari kelas TKBGA, mata kuliah Praktek Teknologi Beton Universitas Negeri Jakarta, akan menjelaskan pengujian selam. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Putri Ali, ada Adelia Eki, ada Rizky Julian, ada Nabila Fairani Yusdah, dan yang terakhir ada Ferry Hardiansyah. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Selam beton merupakan nilai yang diperoleh dari pengujian selam yang dilakukan dengan cara mengisikan beton segar ke dalam wadah berbentuk kerucut terpancung yang kemudian ditarik kertas yang akan menyebabkan beton segar tersebut meleleh. Kemudian diukur beberapa besar penurunan yang terjadi pada beton segar. Itulah yang dinamakan nilai selam. Nilai selam ini bertujuan untuk menentukan kemudahan pekerjaan pengecoran beton tersebut. Semakin encer, maka campuran beton semakin mudah dikerjakan. Nilai standar selam yaitu berkisar antara 7,5 sampai 15 cm. 1.2 Dasar teori. Selam beton ialah besaran kekentalan atau viscosity atau plastisitas dan kohesif dari beton segar. Tingkat kemudahan pekerjaan berkaitan dengan tingkat keenceran beton atau adukan beton. Semakin encer adukan beton, maka semakin mudah pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat keenceran beton biasanya dilakukan dengan pekerjaan selam beton. Maka besar nilai selam beton berarti adukan beton semakin encer dan semakin mudah dikerjakan. Dalam pemeriksaan ini, selam yang digunakan berkisar antara 60 sampai 180 mm. Cara uji selam test ini dapat ditetapkan pada beton plastis yang memiliki ukuran maksimum agregat kasar hingga 37,5 mm. Ketebalan logam alat selam harus minimal 1,5 mm atau dengan material alternatif selain logam. Cara uji ini merupakan suatu teknik untuk memantau homogenitas dan workability atau kemudahan pengerjaan beton segar, adukan beton segar dengan suatu kekentalan tertentu yang dinyatakan dengan satu nilai selam. Dalam kondisi laboratorium dengan material beton yang terkendali secara ketat, nilai selam umumnya meningkat sebanding dengan nilai kadar air campuran beton. Dengan demikian, berbanding terbalik dengan kekuatan beton, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan harus hati-hati. Karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap perubahan adukan beton pada pencapaian nilai selam yang ditentukan, sehingga hasil nilai selam yang diperoleh di lapangan tidak sesuai dengan kekuatan beton yang diharapkan. Beton dengan nilai selam kurang dari 15 mm mungkin tidak cukup plastis dan beton selam yang lebih besar dari 230 mm mungkin tidak cukup kohesif untuk pengujian ini. Oleh karena itu, harus ada perhatian yang saksama dalam menginterpretasikan hasil pengujian. Saat satu contoh campuran beton segar dimasukkan ke dalam suatu cetakan yang memiliki bentuk kerucut terpancung dan dipadatkan dengan batang penusuk, setelah cetakan diangkat dan beton dibiarkan sampai terjadi penurunan pada permukaan bagian atas beton, maka nilai selam beton didapatkan. Jadi, nilai selam adalah nilai penurunan beton segar yang jarak antar posisi permukaan semula dengan posisi setelah penurunan pada pusat permukaan atau beton diukur. 1.3 Tujuan. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai selam dari suatu campuran beton di laboratorium berdasarkan data Jobmix atau formula campuran percobaan beton dan hubungannya dengan kemudahan pekerjaan beton. 1.3 Alat dan bahan. Alatnya ada alat uji selam dengan diameter bawah 203 mm dan 102 mm dan tinggi 305 mm dengan toleransi 3,2 mm, ketebalan 1,5 mm dari bahan baja atau stainless. 2. Tongkat pemadat atau temper rod, diameter 16 mm, panjang 600 mm. 3. Mesin penggetar atau vibrating table, seperti gambar tersebut. 4. Stopwatch. 5. Sendok atau sekop. 6. Tempat yang datar. Bahan yang digunakan beton segar yang sudah diaduk. Bab 2. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, siapkan beton segar yang telah diaduk. Pengujian ini dilakukan setelah beton diaduk maksimal 5 menit. Yang kedua, basahi mold atau corong dan letakkan di tempat datar.
3. Ambil bahan beton segar dengan sendok semen, masukkan ke dalam corong, padatkan dalam 3 lapis, tiap lapisan masing-masing setinggi 67 mm, 155 mm, dan 300 mm dari dasar. Masing-masing lapisan dipadatkan dengan tokat pemadat sebanyak 25 kali. Penusukan harus merata dan tidak boleh menembus lapisan di bawahnya. Untuk lapisan bawah, membutuhkan penusukan secara miring dan membuat sekira setengah dari jumlah tusukan dekat ke batas pinggir cetakan atau alat selam, dan kemudian lanjutkan penusukan vertikal secara spiral pada seputar pusat permukaan. Padatkan lapisan bawah seluruhnya hingga ketebalannya. Hindari batang penusuk mengenai plat dasar cetakan. Padatkan lapisan kedua dan lapisan atas seluruhnya hingga ketebalannya, sehingga penusukan penembus batas lapisan di bawahnya. 2. Prosedur pelaksanaan. Dalam pengisian dan pemadatan lapisan atas atau akhir, lebihkan adukan beton di atas cetakan sebelum pemadatan dimulai. Bila pemadatan menghasilkan beton turun di bawah ujung atas cetakan, tambahkan adukan beton untuk tetap menjaga adanya kelebihan beton pada bagian atas dari cetakan. Setelah lapisan atas selesai dipadatkan, ratakan permukaan beton pada bagian atas cetakan dengan cara menggelindingkan batang penusuk di atasnya. Lepaskan segera cetakan dari beton dengan cara mengangkat dalam arah vertikal secara hati-hati. Angkat cetakan dengan jarak 300 mm dalam waktu 5 kurang lebih 2 detik tanpa gerakan lateral atau torsional. Selesaikan seluruh pekerjaan pengujian dari awal pengisian hingga pelepasan cetakan tanpa gangguan dalam waktu tidak lebih dari 2,5 menit. Diamkan selama 30 detik, kemudian angkat corong dengan perlahan dengan posisi tegak lurus corong. Letakkan di pinggir hasil uji. Kemudian, setelah beton menunjukkan penurunan pada permukaan, ukur segera selam dengan menentukan perbedaan vertikal antara bagian atas cetakan dan bagian pusat permukaan atas beton. Bila terjadi keruntuhan atau keruntuhan geser beton pada satu sisi atau sebagian massa beton, yaitu bila dua pengujian berturutan pada satu contoh beton menunjukkan keruntuhan geser beton pada satu sisi atau sebagian massa beton, kemungkinan adukan beton kurang plastis atau kurang kohesif untuk dilakukan pengujian selam. Abaikan pengujian tersebut dan buat pengujian baru dengan porsi lain dari contoh. Bab 3 hasil uji. 3.1 Rumus perhitungan. Nilai selam dinyatakan dalam cm atau dalam satuan mm hingga ketelitian 5 mm terdekat dengan 3 kondisi runtuh, geser, dan sejati. Nilai selam sama dengan nilai tinggi alat selam, tinggi beton setelah terjadi penurunan. Nilai selam sama dengan tinggi cetakan dikurang tinggi rata-rata benda uji. 3.2 Contoh soal. Didapatkan hasil data pengujian selam sebagai berikut. Pengujian selam beton tinggi cetakannya diketahui 30,5 cm, tinggi rata-rata benda ujinya sama dengan 22 cm. Nilai selamnya ini berarti tinggi cetakan dikurang tinggi rata-rata beton uji didapatkan hasil 8,5 cm. Kesimpulannya, dari hasil pengujian selam yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai selam sebesar 8,5 cm. Maka nilai selam tersebut memenuhi standar yang telah ditentukan, yaitu sebesar 8,5 sampai 15 cm. 3.4 Perawatan. Bersihkan semua peralatan yang telah dipakai dan letakkan kembali pada tempatnya. Cuci kembali alat selam dari sisa adukan yang menempel. Daftar pustaka. Yang pertama ada dari buku Trimulyono, pengolahan dan pengujian beton Segasari 3 dari Script ID, kemudian dari blog komputermilikku.blogspot. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.